Sebagian pensyarah ketika membahas ini mengatakan hadis ini mencakup besar dan kecil. Ya oke juga, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma lebih bagus dikatakan kecil aja. Terharam gimana? Ya lebih parah. Nggak perlu di. Nanti orang kalau sudah mengerti hadis kecil nggak boleh sholat, maka hadis besar lebih nggak boleh lagi. Makanya kalau perempuan sedang haid, ketika nggak boleh sholat, itu nggak rugi. Kenapa nggak rugi? Ini pada asalnya nggak rugi ya, pada asalnya nggak rugi. Banyak perempuan yang rugi, cuma pada asalnya nggak rugi. Gimana bisa nggak rugi? Gimana? Kok bisa perempuan haid nggak sholat tapi nggak untung justru? Gimana ceritanya? Karena kalau sholat dia jarang sih. Nah, karena dia meniatkan ketika dia nggak sholat, meniatkan apa? Meninggalkan Yang ada Melaksanakan perintah Allah. niat, meninggalkan keharaman, meninggalkan kemakruhan, baru berpahala kalau diniatkan. Ini lillahi ta'ala. Gitu ya. Bukan karena males. Kalau nggak sholat, alhamdulillah, nggak alhamdulillah mungkin ya. Yes, kagak sholat karena head. Konteksnya males. Berpahala nggak? Tidak. Itulah kenapa Nabi SAW katakan bahwa perempuan di antara nakisah tuh din, kurang agamanya. Ini dibanding laki-laki kurang. Pahala-pahalanya kurang. Para sahabat perempuan bertanya, kok bisa begitu? Kurang agamanya gimana? Kata Nabi SAW atau dalam riwayat lain, setengah agamanya laki-laki. Tamkusu ihdakuna syatrod dahri la tusalli. Salah seorang ini perempuan, dia bisa setengah bulan nggak sholat. Maka suatu din. Suatu din. Kurang agama. Ya. Tapi ini umumnya perempuan. Umumnya perempuan dia nggak sholat, dia nggak menghadirkan niat tersebut. Kalau dihadirkan niat tersebut, dia bersaing pahala dengan laki-laki. Bersaing pahala dengan perempuan-perempuan yang tidak sedang haid. Nah, maka di sini pentingnya menuntut ilmu. Nggak sama orang menuntut ilmu tahu yang tadi barusan tuh. Nggak menuntut ilmu, nggak tahu. Makanya qul hal yastawil ladzina ya'lamun waladzina la ya'lamun. Tapi setidaknya perempuan yang tadi yes nggak sholat tapi nggak meniatkan meninggalkan keharaman, memang dia malas sholat aja. Setidaknya apa keuntungannya? Dia nggak dosa itu aja. Dia nggak dosa. Tapi dia nggak berpahala. Ya. Kalau dia nekat sholat, berpahala nggak? Dia nekat sholat. Dosa, Ustaz. Dosa. Meskipun lillahi ta'ala. Kenapa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min farad. Itu bagian daripada amalan yang tidak sesuai dengan amrina. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa tertolak dan melakukan keharaman. Karena perbuatan tidak sah. Boleh nggak melakukan perbuatan yang jelas-jelas nggak sah? Boleh nggak? Tidak, Ustaz. Nggak boleh. Jadi dia nggak bisa bilang, ya saya sholat aja. Ya kalau sah, ya ya bagus ya. Maksudnya kalau Allah terima ya bagus. Kalau enggak ya nggak apa-apa lah. Yang penting ya saya tahu dia nggak sah. Nggak boleh. Kalau Anda tahu nggak sah, nggak ada urusan, nggak ada peluang Allah Subhanahu wa taala kemudian apa? Menerima sebagai amal soleh. Kalau jelas tahu nggak sah. Beda kalau dia nggak tahu kalau itu nggak sah, maka masih ada kemungkinan dapat pahala dari sisi niat, dari sisi lain-lain lah masih ada kemungkinan. Tapi kalau dia jelas tahu nggak sah, kemudian sengaja melakukannya, dia dosa malah. Allah misal. Wat tawaf begitu juga tawaf juga tidak apa namanya tidak sah. Dan saya ingat sekali nasihat kayak saya, Kiai Syarifuddin Goni, mudah Allah rahmati beliau. Lama Itu banget nggak tahu nih. tetap kalau orang umroh, orang haji, perempuan haji, kalau dia Nggak sedang bisa tuh makan itu. sorry, kenapa? Kenapa? Ya, kalau dia sedang haid, tetap kata beliau harus tunggu. Ustadz, ketinggalan tiket, Kiai, ketinggalan pesawat, bodo amat. Biarin aja. Ntar bayar lagi nggak apa-apa. Tiket pesawat atau apalah. Tinggal rombongan ya, ntar Allah kasih jalan. Ya, apalagi sekarang teknologi mudah.
Ya, kayak gitu. Dan itu bagus ya, itu beliau, dan itu selalu saya camkan ya, bahwa meskipun kita tahu lah ada pendapat-pendapat yang lebih ringan, dan kita tahu juga kaidah fikihnya dalam madzhab Syafi'i, mani betul ya bisyai'in falyuqallid man ajaza, tapi prinsip beliau ini bagus sekali diterapkan tetap ya. Apalagi untuk ibadah-ibadah yang dia sekali seumur hidup, umpamanya umroh pertama dan haji pertama. Karena umroh pertama dan haji pertama hukumnya apa? Apa hukum? Wajib. Wajib. Umroh pertama dan haji Wajib. pertama hukumnya Wajib. wajib. Dalam madzhab Wajib. Syafi'i umroh pertama wajib ya, bila mampu. Wajib bila mampu. Tapi nggak harus segera, betul. Tapi begitu orang udah punya kemampuan, dia udah kena kewajiban. Dia tunda tahun depan lagi nggak apa-apa, nggak bersalah. Tapi kalau meninggal sebelum melakukannya dosa baru. Gitu ya. Eh, atau dia menunda pada tahu dia beberapa hari lagi meninggal, kata dokter kamu nggak akan hidup lagi Zulhijjah tahun depan. Misalnya. Vonis, ya dosa baru dia. Kalau menunda lagi. Tapi yang penting adalah ketika umroh pertama, haji pertama itu usahakan kita seideal mungkin. Saya ikut di satu madzhab Syafi'i misalnya, terus fulfill semua apa dipenuhi semua poin-poin madzhab Syafi'i. Itu. Yang mau tamat yang rojih. Itu paling ideal. Atau ya boleh juga kalau dia memandang memang lebih rojih dalam beberapa isu madzhab lain, silakan aja. Artinya dia usahakan pegang yang amalkan saat haji pertama, umrah pertama, apa yang dia pandang paling rojih. Tidak cari-cari pendapat yang lebih ringan. Walaupun kalau butuh ya boleh udah kita sampaikan. Karena kenapa? Karena pahalanya pahala wajib. Haji pertama, umrah pertama, pahalanya pahala amalan wajib. Kalau haji kedua, umrah kedua, pahalanya pahala apa? Sunnah. Pahala sunnah. Mana lebih gede? Pahala wajib atau pahala sunnah? Wajib. Pahala wajib. Pahala sunnah bisa tahun depan umrah lagi, haji lagi bisa. Sunnah lagi. Tapi pahala wajib haji, pahala wajib sunnah bisa nggak berulang tahun depan? Tidak. Makanya bagus di prinsip tersebut tetap ya sangat relevan. Sebisa mungkin itu saya sendiri berusaha ya, bahkan saya sampai sendirian ninggalin rombongan gitu. Ya demi itu banyak orang juga seperti banyak. Ya, alhamdulillah. Ya. Minum obat penahan haid boleh, asalkan tidak mudarat ya. Ini yang aman, yang kira-kira ada BPOM-nya bahasa kita gitu. Qaid bolehnya mengambil dapat lain sehingga tidak dikatakan tetap buruk khos seperti apa? Satu, ketika ada kebutuhan. Dua, ketika tidak dilakukan dalam semua pembahasan fikih atau semua hal yang dihadapin. Kalau pada semua yang dihadapin, nah, misalnya dia nggak takut, dia lihat kita Bidayatul Mustahil atau Rahmatul Ummah, kemudian dia pilihin pendapat yang teringan di semua pembahasan. Maka ini haram meskipun sah ibadahnya, tapi haram. Wallahualam. Bisa dibaca buku-buku terkait itu, misalnya Al-Fawaidul Makkiyah, Al-Fawaidul Madaniyah. Ya lanjut. Wahamlul mushaf, membawa mushaf. Wa massu waraqihi, begitu juga menyentuh mushaf. Ya, berdasarkan hadis Nabi SAW, la yamassul Quran illa tahir. Tidak ada. Dalam riwayat lain, la yamassul mushaf man ala ghairi tuhrin. Tidak boleh menyentuh mushaf. Dalam riwayat lain tidak boleh menyentuh Quran. Ini menguatkan ayat Quran surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Ayat tersebut oke, ada tafsiran lain. Hadis tadi seolah menguatkan salah satu tafsiran, yaitu maksudnya orang yang berhadas nggak boleh nyentuh mushaf. Untuk kertas. Wajil dihim itu covernya juga sama. Ya. Wa kharitotihi. Kharitoh itu tas penyimpanan mushaf. Biasanya akhwat punya tas penyimpanan mushaf. Ya enggak? Ada tasnya, tas khusus. Itu kalau mushafnya kalau itu khusus mushaf ya, sampai-sampai orang bilang ini tas mushaf. Jadi kata-kata khusus mushaf disediakan untuk mushaf secara khusus itu ketika orang bilang ini tas penyimpanan mushaf.
Tapi kalau orang nggak bilang itu tas penyimpanan mushaf, ya maka tidak berlaku larangan barusan, tidak berlaku keharaman tadi. Nanti ada pembahasan ya kalau dia membawa tas isinya mushaf dan selain mushaf misalnya. Gitu ya. Jadi khori itu artinya apa? Tas penyimpanan mushaf. Tapi syaratnya wa huwa fiha. Kata Imam Hajar yaitu Al-Haytami, yaitu kalau mushaf di dalamnya. Maka poin 3 nih sini penting, nyentuh khorito itu tas penyimpanan, ilaqoh gantungan, ada mushaf yang digantung, gantungannya juga, dan sunduk kotak penyimpanan mushaf itu baru haram dengan 2 syarat. Yang pertama apa? Kalau di dalamnya ada mushaf. Ya, syarat kedua, bila tiga-tiganya nih disediakan khusus untuk mushaf. Sampai-sampai dinamai sunduk mushaf, khorito mushaf, ilaqoh mushaf, gantungan mushaf, kotak mushaf, tas mushaf. Kalau nggak ada mushaf di dalamnya, nggak haram. Ya. Atau kalau mushafnya di dalam tas, dalam kotak, dalam gantungan, tapi tiga-tiganya nih bukan untuk mushaf secara khusus, maka baru hanya haram yang di sekitaran mushaf. Nah, jadi kita masukin ke dalam kotak, yang kotak tersebut untuk menyimpan macam-macam. Ya. Tapi kita taruh mushaf di dalamnya, tentu di tempat yang terhormat ya. Maka kita baru haram nyentuh yang sekitaran mushaf. Adapun kalau atasnya atau bagian lain nggak haram. Karena kotaknya tidak disediakan khusus mushaf. Gitu ya. Bisa difahami ini poin 3. Mungkin yang sering terjadi apa kalau poin 3? Kalau kotak jarang, gantungan jarang. Sering tas khusus mushaf. Pernah lihat nggak tas khusus mushaf? Pernah lihat? Pernah, Ustaz. Pernah? Ya. Biasanya yang jus-jus itu, Ustaz, ada tasnya. Iya benar, itu juga. Itu ya gitu. Wallahu a'lam. Oke, lanjut. Ada pun nyentuh mushaf pakai sarung tangan gimana? Saya nyentuh mushaf Ustaz, tapi pakai sarung tangan, pakai mukena, gimana? Jadi boleh apa masih haram? Masih, Ustaz. Masih haram. Nyentuh mushaf dengan sarung tangan terlarangnya tetap haram maksud. Karena kita bahas di sini yang haram-haram ya. Yahrumu. Tetap. Wa ilaqati wa sunduqihi wa huwa fihi. Wa ma kutiba darsi Quran, begitu juga tulisan yang ditulisin Quran dengan niat untuk pembelajaran. Kalau ada kertas misalnya Quran untuk pembelajaran, maka nyentuh kertasnya haram. Papan tulis untuk pembelajaran, bahkan kain, syar kain juga sama. Lidar si Quran. Dan patokannya maksud ketika dia ditulis. Emang ada nulis Quran tapi bukan untuk pembelajaran. Contohnya apa? Kaligrafi. Pelajaran itu masuk tilawah, hafalan, Jimat, Ustaz. kajian. Apa contoh? Nulis Quran Jimat, bukan Ustaz. pelajaran. Tamimah. Tamimah apa itu tamimah? Jimat, Ustaz. Jimat dari Quran. Saya kurang suka menyebutnya jimat. Buat mengkalahin, Ustaz. Tamimah aja lah, tamimah aja. Karena kalau jimat itu konteksnya kalau di Indonesia apa ya? Sesuatu yang negatif, ya. Itu udah menjadi suatu hal negatif. Saya lupa kalau di KBBI bagaimana. Kaligrafi, Ustaz. Identik dengan perdukunan. Coba dari KBBI saya lupa cek ya. Buat kaligrafi. Jimat KBBI. Sebentar. So, ini kita penting untuk hal-hal yang dia syar'i, jangan digunakan istilah-istilah yang kira-kira ini bukan problem. Nih, jimat itu azimat sama ya. Azimat barang atau tulisan yang dianggap mempunyai kesaktian dan dapat memiliki pemiliknya, digunakan sebagai penangkal penyakit dan sebagainya. Secara KBBI sih oke ya, tapi secara mungkin secara konteks budaya bisa jadi di sebagian tempat atau di sebagian kalangan. Ini nggak apa, jimat nggak apa, saya nggak bilang jimat salah. Tamimah betul, dia jimat. Cuma tadi yang penting. Dan tamimahnya jimat yang Quran,
jimat yang Quran. Ya, dan itu mayoritas ulama membolehkan. Mayoritas ulama membolehkan. Itu sini. Ya. Wallahu a'lam. Termasuk mazhab Hanbali juga banyak ulama-ulama non Syafi'iyah lain juga memboleh. Ada di pembahasan-pembahasan tersebut biasa disebutkan di pembahasan-pembahasan terkait. Mana tadi? Ya. Contoh lain misalnya tulisan uang. Kali ini di uang kertas ada tulisan, atau ya tadi ada yang bilang kaligrafi, maka nggak haram. Wallahu a'lam bishawab. Wa yahillu halal. Kalau desain Bentar. Kenapa? Oke, kita terusin ya. Wa yahillu hamluhu fi amti'atin la biqasdih. Dan halal hukumnya membawa mushaf bersama barang lain. Misalnya ada tas, kita bawa mushaf di dalam tas tersebut dan bawa misalnya matan muqaddimah hadromiyah. Gimana? Jadi tetap haram nggak? Yahil, halal, nggak haram lagi. Tapi la biqasdihi, dengan syarat tidak memaksudkan bawa mushaf. Nanti kalau nggak memasukkan bawa mushaf, misalnya niatnya bawa tas aja, tasnya. Niatnya bawa muqaddimah hadromiyah. Berarti mushaf sebagai ikutan, tabi'. At-tabi'u tabi'un, atau dalam kaidah lain yuqtafaru fit tawabi'. Jadi karena dia cuma ngikut, jadi nggak lagi haram. Karena membawa muqaddimah hadromiyah boleh dalam kondisi berhadas. Ternyata di dalam tasnya ada Quran juga, ada mushaf. Ya, ikut-ikutan nggak apa-apa. Sebagaimana kita boleh makan cacing atau ulat yang ada di buah apel. Boleh. Wah, ketelan cacing. Apa? Bahkan musim sengaja, musim tahu ada cacingnya, makan aja. At-tabi'u tabi'un. Kayak gitu ya. Tanya Ustaz. Tanya, Jadi, boleh nggak? Gimana? Kalau Usahakan kita kalau pengajian, ditulis ya, usahakan. Supaya Ya. saya bisa tahu sih mana yang perlu dijawab, mana yang bisa, mana yang enggak. Ya. iya. Kalau kita pengajian kan sering bawa tas, bawa Quran. Berarti kalau kita berhadas itu nggak boleh, Ustaz ya? Iya, tapi nggak bolehnya bawa tas berisi mushaf itu kalau kita memaksudkan bawa apa? Bawa mushaf. Kita dalam hati gitu ya, niatnya bawa mushaf. Tapi kalau niatnya bawa buku catatan, boleh nggak? Boleh. Boleh. Meskipun ada mushaf di Ini ada dalamnya. mushaf. Oh Nah, iya, siap. tidak boleh dengan memaksudkan mushaf. Ya, kalau diniatkan ya, poin kedua. Oh ya, barangnya nggak harus, kan di sini amtiah. Amtiah itu jamak ya. Kesannya kayak harus 3. Tapi enggak. Cukup mata satu barang cukup. Bahkan meskipun kecil banget. Meskipun barang kecil banget. Kemudian poin kedua, bila diniatin, sorry, ya hilah syariah. Dalam mazhab Syafi'i, hilah nggak mutlak terlarang. Ya. Hilah, ini ada kitab Al-Hilah, mana? Al-Hiyal. Mana kitab Al-Hiyal? Misalnya, ya ada lah. Nggak kelihatan. Mungkin ditumpukan. Ada kitab judulnya bagus, karena ada di sebelah sana. Tulisan Imam Al-Qazwini judulnya Al-Hiyal. Kata beliau, hilah ada yang haram, ada yang makruh, ada yang boleh. Gitu. Nggak semuanya haram. Ini hilah yang boleh. Wallahu a'lam. Nah, kalau diniatkan membawa dua-duanya, niatnya bawa mushaf dan muqaddimah hadromiyah, haram. Karena ada unsur meniatkan bawa mushaf. Bila tidak maksudkan apapun, bawa doang. Nah, ini ada perbedaan di internal penelitian Imam Ibnu Hajar dan Imam Syamsuddin Ar-Romli. Imam Ibnu Hajar mengatakan haram juga. Kalau nggak maksudkan apapun, haram juga. Jadi memang mesti dimaksudkan yang selain mushaf agar menjadi tabi'. Wallahu a'lam bishawab. Wa fi tafsirin aktsara minhu, juga halal kalau mushafnya di dalam tafsir, yang mana huruf-huruf tulisan tafsir lebih banyak daripada huruf-huruf tulisan Qur'annya. Umpama tafsir Ibnu Katsir Asy-Syafi'i, umpama tafsir Ad-Durrul Mansur,
karya Al-Hafidz As-Suyuti. Jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir punya tafsir Ibnu Katsir, Al-Asyuti punya Ad-Durrul Mansur misalnya. Kan ayat-ayat Qur'annya di antara tulisan tafsir atau ya. Tafsir Al-Qadil Baydawi sama juga. Umumnya cetakan tuh dia ayat Qur'annya diselingin tafsir begitu ya. Dan kalau dihitung tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baydawi, tafsir Ad-Durrul Mansur Imam Asyuti lebih banyak tulisan tafsirnya daripada tulisan mushafnya. Maka jadi halal, jadi boleh. Bawa megang atau bawa meskipun berhadas. Jadi pahami? Pertanyaan muncul. Oh, bentar loh. Tapi kalau tafsir lebih sedikit daripada ayat Qur'annya, maka nggak boleh. Atau sama. Oh sama nih. Nggak boleh juga. Dan yang dihitung adalah tulisan, meskipun nggak dibaca. Hamzah wasl dihitung tuh. Di mushaf tuh dihitung. Nggak dihitung. Hamzah wasl dihitung. Dalam pembahasan dihitung. Hamzah wasl. Pokoknya yang tertulis al-maktub, meskipun ghair mantuk, yang tertulis meskipun nggak dibaca seperti hamzah wasl. Ya. Atau huruf yang ada bulatan di atasnya misalnya. Itu dihitung karena dia tertulis. Dia bagian daripada rosem. Ya. Kalau sama juga nggak boleh. Tafsir Al-Jalalain gimana? Ada banyak cetakan tafsir Al-Jalalain yang dia tafsir di seling-seling. Ya, masih banyak. Kan ada cetakan tafsir Jalalain yang dia mushaf, tapi di pinggirnya tafsir Jalalain. Ada kan kayak gitu ya? Nah. Tapi ada juga tafsir Jalalain yang nggak begitu. Tafsirnya ya udah seling-seling aja, tanpa ada mushaf di tengah-tengahnya. Paham maksud saya nggak? Nggak ada. Kalau ini Ustaz, Tafsir Jalalain saya punya saya. Sebentar, saya ambil dulu tafsir Jalalain punya saya ya. Bentar. Ini tafsir Al-Jalalain. Ini punya saya ingat belajar tafsir Jalalain pakainya ini. Nah, kan di tengah-tengahnya ada apa nih? Ada halaman mushafnya. Kelihatan nggak? Ada mushaf. Ya toh? Tafsirnya di pinggir. Iya, double Ustaz ya. Nah, itu bukan yang dibahas di sini. Bukan yang dibahas di sini. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, mushaf yang ada terjemahan atau tafsir di tepiannya tidak sama hukumnya dengan kitab tafsir. Dia dianggap mushaf. Menurut yang dirojikan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan itu yang saya ajarkan di sini. Menurut Imam Syamsuddin Amruli berarti kebalikannya. Jadi dia seperti tafsir. Kalau tafsir ini bukan tafsir Jalalain, saya nggak punya tafsir Jalalain yang cetakan seperti itu, tapi saya pernah lihat. Ya, mungkin udah makin jarang hari-hari ini. Tapi misalnya tafsir Murrah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani, rahimahullah, itu nyampur begini tafsir. Ayat-ayat Quran seling-seling ada. Nah ini maksud. Misalnya tafsir Jalalainnya begitu, baru masuk pembahasan kita. Kita tafsir. Mungkin untuk pertanyaan terjemah gimana? Gitu ya? Terjemah. Terjemah ada nggak sih yang diseling-seling? Kayaknya nggak ada ya. Perkata, Ustaz. Ini berkata. Nanti saya cek dulu ya, saya coba apakah tafsir tapi sampingnya biasanya ada terjemah fullnya ya. Iya, tetap ada, Ustaz. Di tengah-tengahnya gimana itu? Tapi apakah dipandang mushaf atau ke tafsir? Anyway, intinya diskusi soal itu hanya berlaku pada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Syamsuddin Ar-Romli itu asal lebih banyak tulisannya, meskipun di pinggir itu tetap apa? Tafsir, terjemah Quran. Tafsir. Dan saya pernah ngitung, kalau kita pakai pendapat Imam Syamsuddin Ar-Romli, kalau pinggiran Quran itu ada terjemahnya itu dianggap tafsir, saya pernah ngitung lebih banyak daripada tulisan Arabnya. Saya udah pernah ngitung lama dulu. Ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan soal ini? Silakan boleh. tentang itu Ustaz, termasuk hitungan jumlah antara tafsir dan ayatnya mana yang lebih banyak itu kayak misalkan tanwin iwad itu dihitung gimana Ustaz? Apakah dia dihitung
Kalau ada tanwin iwad gitu. Ini dia rosem, pembahasannya di rosemnya aja. Hmm. Dia masuk, kan ada ilmu rosem ya. Nah, jadi dilihat dia itu ya kalau kan alif doang pada akhirnya, alif aja, maka dihitung satu. Gitu. Dobaha dihitung satu, alif. Allahu a'lam. Kalau sudah meniatkan bahwa amtia tapi was-was takut haram dipegang tasnya karena sadar dalam medan mushaf. Ya itu nggak perlu was-was gitu, diabaikan ya. Penting kita niat lah. Cukup. Pada akhirnya fikih tidak mengajarkan was-was yang seperti itu. Dia mengajarkan disiplin, tapi nggak mengajarkan was-was. Saya ulangi lagi, fikih mengajarkan apa? Disiplin, tidak mengajarkan was-was. Bahkan kalau kita mengaji fikih seperti ini, kita penuh keyakinan. Ya. Allah. Tapi tentu saja wala yakhfal waro. Kalau mau waro ya bagus juga. Wa qalbu waraqihi bi'udin juga nggak masuk haram, artinya halal, yaitu membalik. Nah, misalnya mushaf, membaliknya dengan apa? Ulut, apa lidi misalnya, pulpen, juga itu nggak haram. Allah alam. Bahkan menulis mushaf pun nggak haram. Jadi ada orang menulis ayat Quran, dia memaksudkan menulis mushaf, asal dia nggak nyentuh kertasnya, itu nggak haram. Allah alam. Cetakan Quran gimana? Bisa dibilang ya, orang tugas nyetak Quran ya lebih-lebih lagi ya. Oke, wala yumna'u as-sabiyul mumayyizu min hamlihi wa masilid dirasah. Anak kecil yang mumayyiz, kapan anak kecil mumayyiz? Kalau dia belum baligh tapi dia sudah bisa makan sendiri, Minum minum cebok. sendiri, mohon maaf, cebok sendiri. Minum sendiri. Walaupun belum berusia 7 tahun. Ini bisa aja belum 7 tahun udah mumayyiz, dan bisa aja udah 8 tahun belum mumayyiz, bisa aja. Yang penting pokoknya belum balik. Kalau udah balik udah fix mumayyiz. Balik bahkan. Tapi kalau belum bisa yang 3 tadi sendiri berarti belum mumayyiz. Nah, kalau dia mumayyiz maka la yumna, tidak dilarang. Maksudnya tidak wajib dilarang maksudnya. La yumna, tidak dilarang, ini la yajibu man'uhu. Tapi meskipun nggak wajib dilarang, tetap apa? Disunahkan untuk dilarang. Nah, ini pengecualian dari aturan umum. Aturan umumnya anak kecil kalau sudah mumayyiz, orang tuanya wajib ngapain? Amar ma'ruf nahi munkar kepada anaknya. Kalau anak udah mumayyiz, orang tuanya, anaknya belum wajib, belum baligh. Tapi orang tuanya wajib apa? Amar ma'ruf nahi munkar kepada anak. Hal yang wajib misalnya masih perintahkan, ayo kerja, mesti kerjakan. Sholat misalnya, ayo sholat. Untuk pakai jilbab juga sama. Ayo. Dan tidak tepat mengatakan anak kecil belum balik, nggak boleh disuruh pakai jilbab. Karena belum wajib. Biar aja ntar dia kalau udah balik memilih. Itu keliru. Kalau maksudnya belum mumayyiz, oke, bisa diterima. Anak kecil belum mumayyiz, nggak usah disuruh pakai jilbab. Itu benar. Walaupun kalau nyuruh juga nggak sampai terlarang, tapi intinya kita nggak, orang tua nggak punya kewajiban nyuruh anak yang pakai jilbab kalau belum mumayyiz, 3 tahun, 2 tahun. Ya, kalau sudah mumayyiz, orang tua wajib nyuruh anak perempuannya pakai jilbab. Ya, dan karena gini, kayak pada akhirnya kenyataannya, kalau anak tidak dibiasakan dari mumayyiz sampai balik pakai jilbab, sama dengan apa? Membiasakan anak sejak mumayyiz sampai balik ngapain? Tidak pakai jilbab. Membuka aurat. Cuma 2 tuh pilihannya tuh. Ya nggak? Membiasakan anak perempuan dari mumayyiz sampai balik pakai jilbab, atau kalau kita nggak lakukan itu berarti sama saja membiasakan anak kecil perempuan kita sejak mumayyiz sampai balik ngapain? Membuka aurat. Kan gitu ya nggak? Jilbab kalau nggak dipakai namanya apa? Nih di luar rumah namanya apa? Membuka aurat, ya nggak? Nah, jadi nggak fair kalau dibilang kalau jilbab nggak boleh dibiasakan sejak kecil, sejak sebelum balik. Terus kalau nggak gitu berarti sama aja kita membiasakan dia buka aurat, loh. Nggak fair dong. Karena apa titik tengah antara pakai jilbab dengan nggak pakai jilbab? Nah, titik tengah antara nggak pakai jilbab dengan buka aurat tuh apa? titik tengah antara pakai jilbab dengan buka aurat tuh apa? Titik tengah antara pakai jilbab dengan nggak pakai jilbab? Titik tengah antara nggak pakai jilbab dengan buka aurat tuh apa? Titik tengah antara pakai jilbab dengan buka aurat tuh apa? Titik tengah antara pakai jilbab dengan buka aurat tuh apa? Titik tengah antara pakai jilbab dengan buka aurat tuh apa? Ada nggak?
perbuatan di tengah-tengahnya? Itu Nggak kan? ada, Ustaz. Harus salah satunya. Apa? Iya. Makanya pada akhirnya anak kecil mumayyiz sampai balik kita wajib orang tuanya amar ma'ruf. Amar ma'ruf ini memerintahkan pakai jilbab. Nahi mungkar, melarang membuka aurat. Dan berlaku lain-lain, sholat. Pokoknya yang wajib-wajib ya. Puasa wajib orang tua nyuruh. Nah, tapi baru dipukul kapan? Kalau umurnya sudah 10, Ustaz. 10 tahun, sudah 10 tahun. Adapun hadis Nabi, murah oleh kembali di sholati wahum abna usaba, itu umum. Umumnya orang mumayyiz atau umumnya kalau 7 tahun sudah mumayyiz. Tapi kalau sudah sebelum 7 tahun sudah mumayyiz berlaku perintah tersebut langsung. Wallahu alam. Nah, tapi dikecualikan dari ini, kan konteks ini berarti nahi mungkar dong. Mestinya dilarang dia. Wajib kita melarang anak kecil yang udah mumayyiz umpama 8 tahun nulis mushaf, bawa mushaf, pegang mushaf dalam kondisi berhadas. Tapi dikecualikan. La yumna'u as-sabiyul mumayyizu min hamli wa masih lidirasa kalau sedang konteksnya pembelajaran. TPA, tahfil, jenis. Pengajian tafsir. Tapi disunahkan. Tapi tetap disunahkan untuk dilarang. Ayo. Jangan pegang mushaf dalam kondisi berhadas, disunahkan. Tapi enggak wajib. Itu. Jadi la yumna maksudnya la yajibu an yumna. Bal yustahabbu faqat. Adapun sudah baligh maka gimana? Nah, udah baligh wajib dilarang. Dilarang, Ustaz. Belum mumayyiz. 2 tahun 3 tahun. Boleh nggak pegang mushaf? Tidak berarti, Ustaz. Ya haram kecuali bila diawasi walinya. Itu dalam Hasyiah Imam Al-Qurdi, Hasyiah At-Tarmasi. Coba kalau walinya di dekat dia ngawasin. Supaya dia cuma megang, membuka, ya, nggak sampai membuang, lempar. Karena ilahnya adalah khawatir dia intihak hurmatil mushaf. Wallahu a'lam. Mungkin perlu saya baca. Pertanyaan, Ustaz. Perlu saya bacakan ibaratnya mungkin. Ini kata dalam Hasyiah, maaf. Lebih jelasnya dalam Hasyiah Ali Sibromalisi. Hasyiah kalau Imam Qurdi juga ada atas Ali I'ab. Yu'khadhu kata Imam Ali Sibromalisi berarti atas nihayah ya. Yu'khadhu min illa annahu law kana ma'hu man yamna'uhu min intihakihi lam yahrum. Jadi kalau ada di dekatnya walinya yang atau gurunya yang mengawasi dia supaya enggak dilempar, mushafnya dibanting, dihinakan, tidak haram. Kata Imam Al-Qurdi dalam Hasyiah beliau atas Al-I'ab, na'am yatajihu hilu tamkini wa ilmu minhu li hajat ta'allumihi idza kana bi hadratin nahwil wali. Enggak harus wali juga, yang seperti wali, guru. Wallahu a'lam bishawab. Karena kata beliau lil amni min an yantahikahu hina idzin. Oke. Allah, misalnya pembiasaan buka ya Al-Fatihah atau apalah surat-suratnya. Mungkin ada yang ya bayangin Imam Syafi'i hafal Quran berapa umurnya beliau? 7 tahun ya. Mulai hafal Quran tahu nggak umur berapa Imam Syafi'i? Siapa yang tahu Imam Syafi'i mulai hafalin Quran umur berapa? Ada riwayat. Kan hafal Quran umur 7 tahun. Mulainya kapan? Ada riwayatnya umur 4 tahun. Ustaz Rinaldi 5 dari mana? Mungkin boleh juga kalau ada sumber. Tapi yang pernah saya baca 4 tahun. Wallahu a'lam. Nah misalnya ada, bisa jadi bisa aja. Anggap Imam Syafi'i belum mumayyiz, misalnya. Nah, maka 4 tahun. Walaupun bisa juga 4 tahun tuh banyak yang udah mumayyiz juga. Maka bisa kalau diawasi guru. Allah a'lam. Wa man tayaqqana taharata. Ini kaidah mas, kaidah bagus banget ya untuk diingat-ingat. Barang siapa yakin suci. Misalnya dia habis wudhu. Dia tahu, dia ingat banget habis wudhu. Yakin 100%. Wa syakka fil hadath, tapi ragu. Ragu di sini, kata-kata syak dalam kitab-kitab fikih. Pada asalnya dimaksudkan zon juga. Ini kalau syak itu 50-50. Kalau zon itu 51 sampai 99%.
Ini bahkan kalaupun dia menduga doang 80%, itu masuk syak di sini. Jadi, barang siapa yakin 100% tadi sudah berwudu, kemudian syakka, misalnya 80% dia menduga bahwa dia berhadas. Bana ala yakini, maka yang dipegang yang mana? Yang Orang yakin. yakin nggak 100% yakin habis wudu. Ingat. Tapi tadi batal nggak ya? 80% dia menduga kuat itu batal. Tetap dia berpegang dengan keyakinannya. Bana ala yakin. Hari Ibnu Hajar syak di sini maksudnya mencakup dzon juga. Yang rujihan. Enak kan, gampang ya. Dan berlaku di sholat, dalam sholat maupun di luar sholat. Atau sebaliknya, au tayaqqanal hadas. Dia yakin baru berhadas. Umpama dia yakin tadi buang air kecil. Ingat banget 100% ingat ya. Tapi saya udah wudu lagi belum ya habis itu ya? Saya udah wudu belum habis itu? Biasanya kayak gini kalau kalau mandi, emang dia basah badannya. Tadi wudu ya saya. Nah, gitu. Maka apa yang dia pegang? Berarti dia Berhadas masih masih. ada. Pokoknya pakai yang dia yakini. Bana ala yakini. Ustaz Akmal, berarti Mumais muktasab. Apa maksudnya muktasab? Kenapa isim fa'il? Isim maf'ul. Coba dijelaskan. Untuk permasalahan lainnya terhadap mushaf apa hukumnya? Apa tergantung contohnya? Bisa sunnah, bisa bid'ahnya. Nanti mungkin disampaikan ya. Mungkin masuknya Ustadz Akmal itu sifat tamyiz Ustadz. Apakah bisa diusahakan dengan mengajarkan anak untuk makan dan Bisa. seterusnya? Ya, paham ya. Allah alam. Ya bisa, benar. Bisa aja. Yang penting dia udah bisa. Ya, dididik boleh juga untuk mempercepat tamyiz ya. Oke. Nah, tapi meskipun kita bilang siapa yang ragu hadas, dia pegang yang keyakinan dia, yaitu tetap suci, tapi tetap dia disunahkan untuk wudu tetap. Biar lebih tenang juga, nggak apa-apa. Sunnah tapi nggak wajib. Pembahasan kita kan wajib apa enggak? Nggak wajib. Kalau memang yang ragu tuh hadasnya. Tapi tetap apa? Tetap disunahkan. Allah Allah. Fasun, pembahasan baru. Yustahabul wudu. Ini sekarang hal-hal yang disunahkan wudu. Jadi, insya Allah ya. Ini juga bagian daripada peluang-peluang pahala. Yustahabul wudu'u minal fasdi. Kalau habis fasdu, atau itu istilah Indonesia terkenal fasdu, pakai marfu ya. Itu tahu siapa yang pernah fasdu di sini? Saya belum pernah. Pernah fasdu? Atau Belum ada Ustaz. praktisi siapa yang terapis? Saya pernah Ustaz. Itu diurat yang ya kalau dalam literatur yang diurat, uratnya di Iya. bener ya. Iya, dia diurat. Nah. Kalau bekam hijamah yang bekam basah, itu di mana ya di besetnya? Kulit Ustaz, permukaan kulit. Dan hijamah kalau dalam buku-buku fikih, kalau begini aja, maka pada asal difahami hijamah bekam yang basah. Bukan yang kering, mungkin ada mereka bisa nambahin keterangan. Kalau hijamah aja, hajam ya dan seterusnya hadis-hadis atau kitab tulisan-tulisan para ulama, maka yang basah. Warru'a, jadi disunahkan habis fasdu wudu, habis hijamah wudu. Tentu bukan maksudnya selalu habis fasdu langsung wudu gitu. Ya tergantung bagian mana nih fasdu, mungkin ada berapa jam. Tapi intinya meskipun dia nggak berhadas, disunahkan dia berwudu. Nanti tapi kapan wudunya dan umpama fasdunya di bagian mana, hijamah di bagian mana, mungkin nanti tentu perlu melihat para pakar ya. Sama-sama Imam Syekh At-Tarmasi saja, Syekh Mahfud Tarmasi, itu dalam pembahasan hijamah dan fasdu menukil dari ulama Hanbali. Di kitab ini menukil dari salah satu ulama Hanbali ya, Al-Hafidz Ibnu Qayyim. Menukil. Ya, karena di kitab At-Tibbun Nabawi dalam Zadul Ma'ad. Nah, ya pakar. Ini tanyakan kepada pakar. Ru'af itu mimisan. Wan nu'as, saya sendiri alhamdulillah belum pernah mimisan. Tapi mungkin ada teman-teman yang mudah atau sering mimisan, disunahkan untuk baru. Saya nggak ingat pernah mimisan, saya belum pernah. Wan nu'as ngantuk juga sunahkan berwudu.
wan naumi qa'idan mumakkinan maq'adahu, dan duduk yang tidak batalin wudu. Kemarin ingat ya, duduk yang nggak batal wudu yaitu kalau mohon maaf pantatnya menjejak tempat duduk. Tapi kalau kita tidur tetap sunnah nggak wajib, sunnah. Wal qai'i, dan muntah juga disunahkan. Wal qahqahati fis shalah, dan tertawa terbahak-bahak dalam sholat, sunnah. Kalau tertawa terbahak-bahak di luar sholat nggak disunahkan wudhu, kecuali kalau banyak dan lama. Ini bisa ke majelis dia tawa lama, waktu lama tertawa terbahak-bahaknya itu sunnah. Tapi kalau di luar sholat dan tertawa terbahak-bahaknya sedikit, maka nggak disunahkan. Tertawa terbahak-bahak, tahu ya? Itu yang mengeluarkan suara, ya kalau orang Indonesia walaupun di chat bilang WKWK, tetap aja kalau ketawa nggak WKWK suaranya, ya hahaha atau sejenisnya lah. Lanjut. Wa aklima masathuna, dan makan sesuatu yang diproses dengan api. Itu terjemah lebih bagus daripada disentuh api. Karena kalau disentuh api kesannya yang masuk dalam pembahasan itu cuma apa? Disentuh api. Bakaran. Yang dibakar, dipanggang. Padahal nggak gitu. Makanya dalam riwayat lain, riwayat Abu Dawud itu riwayatnya bukan masat hunar, tapi goyyarotin nar, atau takdirnya goyyarothu annar. Yang makanan tersebut berubah karena api. Misalnya telur, tadinya cair dari dalam telur direbus. Direbus kan nggak nyentuh api telurnya, ya nggak? Bahkan kealingan air, kealingan panci, tapi kan berubah deh jadi padat dalam telurnya. Nah itu masuk tuh masat hunar. Ya, masak, rebus, dihangatkan, ada apinya. Nah. Mencakup pula kalau makannya bukan daging, mencakup telur juga sama. Sunnah, disunahkan, nggak wajib. Berdasarkan hadis terkenal dari Abu Dawud, karena akhir amroin min Rasulullah SAW tarqabu mimma masak benar. Juga walah mil jazur, disunahkan makan wudu habis makan daging unta. Dan ini sunnah yang berbeda dari yang tadi. Yang tadi itu kalau di proses api, kalau ini asal unta aja. Ya, asal unta aja. Emang gimana makan unta nggak disentuh api, nggak diproses api? Bisa aja, misalnya makannya mentah, bisa aja. Nah, bisa aja. Wasyaki fil hadas, juga kalau ragu, tadi udah kita bahas, ragu hadas nggak wajib tapi sunnah. Wal ghibah, habis ghibah juga sunnah wudu. Wan namimah, habis ngadu domba sunnah wudu. Tentu ya yang sunnah wudunya. Kalau tobatnya hukumnya apa? Tobat habis ghibah, habis namimah, hukumnya apa tobatnya? Fardu. Wajib, ya wajib. Bahkan jika yang bersangkutan tahu, ya itu wajib minta maaf langsung, wajib minta maaf. Wal kadzib, dan yang nggak boleh, yang sunnah juga berikutnya dusta, wasyat, menghina, wal kalamil qabih, kata-kata buruk, wal ghadab, dan marah. Nah, yang ada nasnya marah dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, jika salah satu di antara kalian marah, falyatawadda, ya. Dalam lain fatawadda, wudu lah. Yang lain dikiaskan dan dikuatkan kias tersebut dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kenapa kalian nggak wudu habis melakukan perbuatan, mengatakan kata-kata yang buruk, gitu ya, kata Aisyah, mengapa di antara kalian nggak wudu habis mengatakan kata-kata yang buruk? Bil kalam yang qabih. Wali iradatin naum, dan mau tidur. Bedanya dengan ngantuk, ini mau tidur belum tentu ngantuk, dan ngantuk belum tentu mau tidur. Wa qiraatul Quran, juga mau baca Quran. Loh, kok sunnah sekarang? Tadi apa tadi yang wajib tuh? Yang nggak boleh kalau berhadas itu apa tuh? Menyentuh satu Membawa membawa. Bawa mushaf. Kalau baca Quran, emang bisa baca Quran nggak nyentuh mushaf? Bisa nggak? Pakai hafalan. Bisa lah. Bisa. Bisa ya. Misalnya ngelihat di layar, nggak megang, ngelihat di meja, di papan tulis, dan wal hadis,
membaca hadis juga, wal dzikir berzikir, wal julusi fil masjidi duduk di masjid sunnah wudu, wal mururi fihi lewatin masjid cuma lewat, misalnya dia mau dari satu pintu ke pintu lain nyebrang gitu ya, lewatin masjid sunnah dia berwudu, wa dirasatil ilm belajar ilmu termasuk pengajian kita sunnah berarti berwudu. Wa ziyaratul kubur, mau ziarah kubur ini amal soleh, ziarah kubur sunnah dia berwudu. Wa min hamlil maiti wa masjid, dan juga membawa jenazah atau menyentuh jenazah sunnah. Wallahu a'lam. Fasun fi adabi qadil hajah. Pembahasan tentang Afwan Ustaz, boleh tanya Ustaz? Ntar dulu. Ini kita selesai dulu ya. Lumayan ini agak perlu fokus. Karena adab. Nah ini terkenal dalam Sahih Bukhari. Salman Al-Farisi dibully ya bahasa kita gitu ya. Disindir sama orang Yahudi. Alamakum nabiyukum kulla syai'in hatal khira'ah. Nabi kalian ngajarin segala sesuatu sampai-sampai urusan kamar mandi, urusan buang hajat. Ngeledek. Maksudnya gimana? Kok jadi bahan ledekan? Gimana maksudnya sang Yahudi? Gimana maksudnya? Nabi kalian ngajarin segala sesuatu. Sampai-sampai urusan buang hajat. Nah, tapi jadi bahan ledekan. Maksudnya gimana jadi bahan ledekan? Dipandang sepele Ustaz. Ya urusan kayak gitu aja dia ya. Atau ribut amat agama ente. Dan itu saya pernah lihat. Waktu saya masih punya mahasiswa tuh ada orang yang begitu. Argumen yang jelek-jelekin Islam. Ini agama yang ngatur macam-macam. Semua diatur. Nah, ini saya mau sampaikan poin penting bahwa itu justru Salman Al-Farisi dan Salman Al-Farisi sudah pernah merasain agama lain belum selain Islam? Udah pernah belum? Sudah. Udah pernah dia, udah pernah Majusi, pernah Yahudi, pernah Nasrani. Susah dicari orang kayak Salman loh. Dan beliau serius. Ketika jadi Majusi, serius Majusi, jadi Yahudi, serius Yahudi, jadi Nasrani, serius Nasrani. Bukan coba-coba, enggak, serius. Gitu. Jarang orang kayak gitu. Angka mungkin sekarang tuh yang benar. Ada yang nyoba-nyoba, mungkin ada, itu pun belum tentu. Agama yang dicoba adalah seperti agama yang dicoba Salman dan di masa tersebut. Ya. Masa ketika agama itu benar-benar disakralkan masyarakat. Bahkan negara-negara itu basisnya bukan bangsa, tapi basisnya apa? Negara-negara, kerajaan-kerajaan dulu, bukan cuma Islam doang. Basisnya negara. Kan negara-negara kerajaan, basisnya agama. Negara-negara kerajaan-kerajaan berbasis bangsa itu kan belakangan setelah perjanjian Westphalen misalnya. Itu muncul benih-benih sekularisme sebelum dan setelahnya juga. Ya. Jadi Salman melakukan sesuatu yang istimewa dan dia belum mengatakan iya benar disebutkan apa di antara adab yang Nabi ajarkan. Ya. Nah ini justru keistimewaan. Jadi ketika Islam mengatur semua hal. Dan memang begitu konsepnya. Fikih itu ngatur semua perbuatan kita. Semua perbuatan kita yang kita lakukan secara sadar, itu diatur fikih. Jadi kalau ada yang bilang, lalu lintas nggak diatur fikih, benar apa salah? Berlalu lintas tidak diatur fikih, benar apa salah itu? Saya pernah dengar. Salah. Saya pernah dengar. Salah. Pernah dengar. Dia bilang nggak? Ada orang dokter bilang, saya dengar langsung. Mana bisa fikih itu menyelesaikan masalah-masalah bangsa? Lalu lintas saja nggak bisa diselesaikan dengan fikih, kita bilang. Saya mati ya. Keliru. Tersebut. Karena semua perbuatan sadar manusia itu diatur fikih. Yang nggak sadar pun dibicarakan. Walaupun nggak sampai diatur dengan hukum taklifi. Karena kan ghairu mukallaf. Ya. Sahih, ghairu mukallaf. Dan itu keistimewaan. Dan kalau dibilang ribet amat, nah ribet tuh kalau semuanya serba wajib dan haram. Baru ribet, ya nggak? Kalau semua diatur detail, dan semua aturannya cuma apa? Hitam putih, dalam tanda kutip ya. Wajib haram, nah baru ribet tuh. Tapi aturan dalam Islam, yang mencakup semua perbuatan sadar, maksudnya sedetail apapun. Apa cuma wajib dan haram? Jawab, apa cuma wajib dan haram? Tidak. Enggak. Nah, itu salah satu keistimewaan syariat Islam daripada hukum biasa. Hukum, let's say hukum Belanda. Di hukum Belanda tuh Rex Norman itu cuma 3. Ya. Cuma 3 aja. Yaitu
perintah, geboden, pembolehan, verloven, dan larangan, verboten. Cuma 3 aja. Jadi bahasa kalau dalam kita terjemahkan ke hukum taklif dalam fikih itu cuma kewajiban, ya, wajib, mubah, dan haram. Itu gitu aja. Dan adanya sunnah makruh itu salah satu hal yang istimewa syariat Islam dengan itu. Dan sebagian dosen saya juga ya itu pernah menyinggung itu tuh kelebihannya. Beliau non muslim, bahkan cenderung ateis karena sering jelek-jelekin agama semuanya. Tapi setidaknya secara KTP beliau Nasrani, beliau sering jelekin agama-agama gitu ya, termasuk agama beliau sendiri. Tapi beliau ketika bilang aturan dalam Islam ada sunnah ada makruh, beliau apresiasi. Itu istimewa. Bahkan dalam syariat dalam madzhab Syafi'i makruh pun ada dibagi 2 ya, kita udah bahas. Ada makruh tanzih, makruh tahrim, dan ada yang seperti makruh tanzih yaitu apa? Khilaful aula. Dan justru itu yang banyak. Ada yang rinci-rinci itu ketika kita mendetailkan perbuatan-perbuatan kita, itu justru mainnya nggak wajib haram umumnya. Tapi apa? Ya, sisanya sunnah mubah makruh, sunnah mubah makruh. Kalau dalam madzhab Syafi'i berarti ada yang khilaful aula, makruh tahrim masuknya haram ya, sehingga sedikit juga. Ini sedikit, yang wajib dan haram sedikit. Kebanyakannya apa? Mubah, sunnah, makruh. Oh. Dan khilaful aula ya, khilaful aula termasuk makruh lah kita kalau mau disederhanakan. Jadi justru istimewa di situ. Jadi kita setiap mau melakukan satu ada pahalanya, ada mau meninggalkan satu ada pahalanya. Enak banget orang Islam. Dan nggak bingung. Ini ideal apa nggak ideal ya? Ada bimbingannya. Coba kalau nggak diatur sama syariat. Banyak hal yang kita bingung. Itu masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ayahsabul insanu ayyutraka suda." Manusia sangka diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja. Afa hasibatum, dalam surat lain, afa hasibatum, surah Al-Mu'minun, annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un. Kalian kira kalian diciptakan nggak diatur? Enak, justru Islam tuh penuh cahaya, penuh bimbingan, penuh etika ada. Makanya orang Muslim mesti jadi orang-orang paling apa? Paling bagus etika. Bahkan dia tahu nih ini lebih baik, ini lebih buruk. Jadi nggak cuma wajib sama haram aja. Sehingga nggak tepat kalau ada yang bilang akan cuma sunnah, akan cuma makruh. Iya, dari sisi nggak ada dosa, nggak ada maaf, dia bisa aja nggak kena resiko dosa kalau meninggalkan sunnah, itu ada benernya, perkataan tersebut ada benernya. Tapi kalau konteksnya meremehkan sunnah sehingga Muslim kayak nggak beretika gitu ya, kayak nggak beradab. Bahkan adab qadul hajah aja itu dibahas, apalagi makanya kita butuh sebenarnya buku-buku fikih kontemporer yang dia membahas tentang hal-hal yang muncul di era kontemporer. Misalnya contoh fikih berlalu lintas. Fikih berlalu lintas sudah ada dalam buku-buku fikih klasik, sudah ada. Tapi kan pembahasannya belum ada lampu merah, lampu kuning. Ya nggak? Belum ada zebra cross, belum ada. Kan gitu. Tapi ada misalnya pembahasan naruh apa? Janah di atas rumah, ada pembahasan seperti itu. Roshan ya. Ada pembahasan naruh duri di pinggir di tengah jalan, itu kan masuk pembahasan juga dan jenisnya ya. Tapi bagus di buku fikih lalu lintas, fikih apalagi biasanya fikih AI, fikih apa lagi? Kira-kira yang dibutuhkan zaman sekarang apa kira-kira? Fikih medsos. Tapi tinggal butuh ulama-ulama yang menyusun, itu dia. Itu yang dan salah satu tujuan majelis ini diadakan untuk memunculkan kader-kader fuqaha yang dia bisa. Jadi silakan saudara-saudari sekalian tetap jadi let's say pakar IT, tapi setidaknya karena dia punya basic fikih yang lumayan, dia bisa dilibatkan dalam penulisan buku fikih terkait dengan IT, ya gitu. Dia pakar transportasi, dia bisa dilibatkan. Misalnya apa coba? Fikih apa lagi selain fikih lalu lintas, fikih bermedia sosial? Fikih apa lagi misalnya? Fikih skill. Mamalah. Muamalah apa dulu nih? Muamalah saya jual beli udah banyak dari dulu. Ya e-commerce yang e-commerce bisa boleh. Tapi masya Allah ya, yang modern aja, yang kontemporer sekarang itu akarnya ada di fikih klasik. Itu malah kita berterima kasih sama ulama-ulama klasik ya, apalagi fikih mazhab ya. Itu salah satu keunggulan fikih mazhab. Mobil khusus mazhab yang 4.
dan lebih khusus lagi mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi itu pembahasannya sangat ya advance banget dalam pembahasan buku-buku fikih. Mazhab Maliki keunggulannya dalam peradilan, isu-isu terkait non Muslim itu relatif ada keunggulan. Mazhab Maliki, terutama peradilan, isu-isu nawazil, ya itu mazhab Maliki unggul. Kalau fikih yang detail itu mazhab Syafi'i, Bitcoin contoh. Bukan di sini pembahasannya. Ya, Allah misal. Dan juga karena ini pengajian mazhab Syafi'i, saya dan sulit bahkan dicari apa Bitcoin menurut mazhab Syafi'i ya. Mungkin perlu berlalu satu masa sampai kita melihat pendapat ulama-ulama yang mentakhrij hukum Bitcoin dengan perspektif mazhab Syafi'i. Banyak yang berbicara masalah Bitcoin, tapi biasanya perspektifnya tidak spesifik mazhab Syafi'i. Fikih, sains betul sekali. Fikih olahraga. Betul. Saya pernah bikin pengajian fikih sepak bola. Saya pernah bikin pengajian. Saya nggak tahu di-upload di YouTube apa enggak sama panitianya. Tapi waktu itu ngisi pengajiannya pakai baju bola. Semua peserta yang hadir juga pakai baju bola. Gitu. Ada rekamannya. Cuma saya nggak tahu di-upload atau enggak. Di basis. Dan nggak usah khawatir. Sebagian orang tuh khawatir kalau bahas, wah fikih ini nanti semua haram. Padahal belum tentu, ya nggak? Belum tentu fikih itu semua haram enak aja. Enggak. Bahkan kalaupun ada haram, fikih memberikan apa? Haram misalnya nih, fikih memberikan apa? Solusi doabit. Memberikan solusi alternatif. Gitu. Ini fikih sekolah gimana? Fikih ketika interaksi siswa-siswi, siswa dan guru. Penting fikih apa namanya? Mungkin fikih konser. Ya apa ya? Mungkin haram kalau misalnya kalau mazhab Syafi'i kalau pakai seruling haram. Ya gitu aja. Gitu misalnya. Enggak apa-apa ya namanya fikih mah harus apa-apa boleh. Enggak lah. Fikih pertambangan gimana? Bagus enggak? Fikih pengelolaan hutan, fikih kehutanan dan seterusnya. Allah misal. Saya coba memancing itu sekalian supaya teman-teman menganggap enggak lagi menganggap fikih itu kayak ya bete banget sih bahas buang hajat, bahas kayak Islam kayak orang udah ke bulan masih bahas buang hajat. Pertanyaan saya, emang kalau ke bulan nggak buang hajat? Gimana kalau ke bulan buang hajat nggak? Ke bulan nggak bahas buang hajat. Apa? Pas udah nggak ke bulan. Pasti buang hajat. Masih buang hajat, berarti masih relevan. Masih relevan. Kalau ke bulan wudu nggak? Sholat nggak? Relevan. Dan itu ada pembahasan enak aja tuh. Ulama bahas. Gimana andai orang keluar planet bumi, bagaimana melakukan ini dan itu. Dibahas. Dan mungkin perlu juga semakin diperkuat pembahasannya. Karena orang udah ada yang beli tanah sekarang di bulan, beli tanah di... Bahkan ada yang mengklaim kepemilikan matahari kalau nggak salah ya. Ada. Dan lain-lain. Jadi kita bahas kayak gini nih, selama beberapa pertemuan nanti, itu nggak ketinggalan zaman, tenang aja. Nggak ketinggalan zaman. Dan kita juga ngambil berapa jam sih? 1,5 jam ya? Sepekan. Sisanya bisa nggak? Ke bulan? Bisa nggak sisanya ke bulan? Atau bikin pesawat ulang-alik? Bisa nggak? Senin sampai Jumat, siang-siangnya atau Selasa sampai Ahad lah misalnya. Bisa nggak bikin pesawat ulang-alik? Silakan bikin pesawat ulang-alik. Bikin mobil, bikin motor, silakan. Senin malam kita belajar fikih. Bermasalah nggak? Apa kalau kita belajar fikih setiap Senin malam, 1,5 jam doang? Terus nggak bisa bikin pesawat ulang-alik? Begitu nggak? Enggak. Jadi jangan kalau umat Islam kesannya nggak menguasai teknologi, yang disalahin fikih, yang disalahin ulama, astagfirullah. Itu apa kabar? Eskom banyak mah, SSI banyak, dan mereka bagus. Saya tidak dalam konteks menjelekan, cuma dalam konteks kenapa yang disalahkan LC, SAG, BSH dan para ustadz nih, para kiai, para gus, para habib, ketika umat dianggap tidak menguasai teknologi. Apa kabar? SSI, Eskom, apa kabar mereka? Kenapa yang diminta pertanggungjawaban bukan mereka? Apa kabar menteri-menteri yang mungkin terkait? Gitu kan. Pada akhirnya ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz juga nggak bikin pengajian 24 jam kok. 7 hari nggak begitu. Seminggu sekali kadang, sebulan sekali kadang, bentar. Allah misal. Yustahabbu liqadil hajati baulan aw ghaitan, disunnahkan. Dan memang pada akhirnya nanti kebanyakan kita bahas sunnah.
ketika disinggung sunnah atau makruh ya, sunnah makruh mubah, sunnah makruh mubah. Sedikit yang haram atau wajib. Baulan baik buang air kecil, itu atau maaf buang air besar, an yalbasan alaih disunahkan pakai sendal. Ada hadis riwayat Ibnu Sa'ad. Ya. Maksudnya karena idza dakhala al-mirfaq al-marfiq la bisa bukan khuf hadisnya Ibnu Sa'ad. Hiza'ahu la bisa hiza'ahu wa ghatta ra'sahu. Ada di apa nama Al-Jami' Shaghir juga Imam Suyuti bawa. Nabi SAW kalau masuk diriwayatkan bahwa Nabi SAW kalau masuk tempat buang hajat belum pakai sendal dan nutup kepala. Dan biasanya melakukan ini malah orang-orang yang katanya orang-orang kaya ya, begitu ya. Kalau masuk kamar mandi pakai sendal dan pakai shower cap. Bener nggak? Bener nggak? Bener, Set. Bener nggak? Itu sunnah. Nah, itu termasuk dhahaba ahlud dusur bil ujur. Salah satunya prakteknya itu. Tapi nggak harus nunggu kaya untuk apa? Nggak harus nunggu kamar mandi bagus untuk pakai sunnah seperti ini. Bahkan apalagi kamar mandinya alas tanah, ini sunnah pakai sendal. Kamar mandinya mohon maaf atasnya atapnya terbuka, kamar mandinya atasnya mungkin udah tua atau dia cuma genteng nggak ada plafon misalnya, contoh kan itu rawan debu, rawan binatang jatuh, lebih disunahkan tutup. Nggak harus shower cap, bisa juga apalah. Juga nih untuk menunjukkan rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Juga disunahkan udah ya, an yalbasana alaihi wa yasturu ra'sahu. Menutup kepala udah tadi. Wa ya'khudha ahjarul istinja, dan kalau dia mau istinja nanti dia siapin batu. Karena kalau dia buang hajat dulu baru nyari batu, apa masalahnya? Apa masalahnya? Ya, nanti bisa ya ada yang najisnya tersebar, mohon maaf akramukumullah. Wa yuqaddima yasaruhu inda dukhul. Mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi. Kalau buang airnya di tempat umum, maaf bukan tempat umum, di area terbuka umpama di atas gunung, maka kapan pakai kaki kiri? Ketika tiba di tempat dia buang hajat. Tuh, menjejak di tempat buang hajat dia kaki kiri. Dan dia niatkan tempat buang hajat. Wa yumnahu indal khuruj, dan kaki kanan kalau keluar dari kamar mandi, dari toilet. Wa qad yaf'alu fi sarb, juga kalau di padang pasir, tadi sudah saya sebut ya. Dan ini dikiaskan juga ke tempat-tempat lain, nggak cuma kamar mandi. Tempat-tempat buruk, misalnya apa? Pasar, tempat dominan maksiat. Ya. Juga begitu. Silakan di kiri. Loh, tar dulu, kalau tempat maksiat kok masuk? Ngapain masuk? Ngapain? Hah? Bisa naik mungkar. Jadi nggak tepat menyalahkan pendakwah yang masuk misalnya diskotik, nggak tepat. Berdakwah di diskotik kok tempat berdakwah. Loh, terus apa dong? Kalau nggak mampu Anda berdakwah di diskotik, jangan nyinyirin yang bisa berdakwah di diskotik. Itu amal luar biasa. Banyak orang yang dia nggak pernah datang pengajian masjid, datangnya diskotik. Apa kita harus nungguin mereka di masjid? Enggak. Omongan Imam Malik dan ulama-ulama yang lain, rahimahumullah, bahwasanya ilmu itu didatangi, tidak mendatangi, itu ada pengecualian. Dan ulama salaf juga banyak yang mendatangi untuk menyampaikan ilmu. Nabi SAW juga begitu. Ada kasusnya Nabi mendatangi. Jadi bisa aja masuk ke tempat dominan maksiat. Mungkin nggak harus klub malam juga. Nuker uang nggak bisa di bank muamalat, nggak bisa di bank syariah Indonesia, bisa di bank titik-titik konvensional. Gimana tuh? Dominan haram nggak? Dominan maksiat nggak dalam bank konvensional? Dominan. Dia bilang, oke, let's say dominan lah. Walaupun mungkin bisa aja beberapa bank konvensional nggak dominan, tapi umumnya bank ribawi dominan maksiat. Masuk ke kiri dulu. Yeah. Pasar juga bahkan pasar loh. Yang Nabi SAW yamshi fil aswaq, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap, makanya kan ta'awudz kita kalau masuk pasar. Termasuk pasar mall. Dan ya pada akhirnya doa tersebut juga bagus juga ya untuk kita baca ketika mau buka let's say marketplace yang online. Karena banyak godaan juga. Bahkan godaan ini nggak cuma godaan untuk konsumtif, godaan juga kadang-kadang godaan aurat.
Jadi beberapa aplikasi dia menampilkan aurat. Ya. Dia baru kira-kira, bahkan ketika kita udah berusaha melihat yang baik-baik, ada aja kadang-kadang muncul yang ada auratnya. Penjualnya misalnya contoh. Ketika nawarin barang, apa live online gitu dia buka aurat. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau tempat mulia, masjid, majelis taklim yang bukan masjid ya, kampus, maka kaki kanan. Kalau kira-kira netral berarti apa? Kaki kanan. Wallahu a'lam bishawab. Wala yahmila dzikrullahi ta'ala, dan tidak diperbolehkan. Ini maksudnya makruh. Tidak boleh di sini makruh. Membawa sesuatu tulisan ada namanya nama Allah. Bahkan membawa mushaf ke dalam toilet pun makruh, nggak sampai haram. Ya. Demikian. Menurut yang pendapat mazhab Syafi'i begitu. Berlaku juga bagi nama-nama Allah lainnya yang nggak boleh digunakan manusia. Misalnya Ar-Rahman nggak boleh kan dipakai manusia. Juga makruh kita bawa ke dalam kamar mandi. Adapun nama Allah yang boleh digunakan manusia, misalnya Al-Aziz, maka baru makruh kalau dimaksudkan sebagai nama Allah. Dia bawa tulisan Al-Aziz, tapi maksud dia Al-Aziz itu nama Allah. Ah, itu makruh. Tapi maksudnya Al-Aziz ini adalah jabatan politik misalnya. Atau orang namanya Al-Aziz, maka enggak makruh. Nama Muhammad juga sama. Kalau dimaksudkan nama Nabi Muhammad SAW, tulisannya makruh dibawa ke kamar mandi. Kalau Muhammad maksudnya orang lain, enggak makruh. Wa yatamida ala yasarihi, dan disunahkan juga ketika buang hajat, mau berdiri ataupun jongkok, ataupun let's say duduk, ya mungkin ada toilet duduk, walaupun ini seperti tidak ideal karena kata-kata bertumpu dengan kaki kiri itu sulit dibayangkan kalau lagi duduk ya, biasa jongkok atau berdiri dengan kaki kiri. Ya. Waya udah, dan disunahkan juga menjauh ini dari orang. Makanya bagus kamar yang di area toiletnya posisinya coba diposisikan jauh dari tempat orang-orang berkumpul, misalnya jauh dari ruang tamu, jauh dari ruang keluarga misalnya. Sunahnya ya, kalau nggak bisa maka diusahakan, nah sesuai dobit jauhnya. Kapan disebut jauh yang sudah menunaikan kesunahan ini? Itu kalau sampai nggak kedengeran suara najis keluarnya, kan, atau suara ketika keluar angin, keluar najis. Kan ada suara-suara ya, mohon maaf ya. Yang kadang orang tuh siasatnya adalah dia nyalain aja suara air kenceng-kenceng, nyalain keran misalnya. Nah, kalau seandainya dia sudah menjauh sampai orang lain gak dengar, nah itu udah cukup. Jadi sampai itu. Makanya andai kita bisa bikin ruangan kamar mandi yang, oh Ustaz nggak bisa jauh-jauh nih, rumah saya sempit. Ya udah coba bikin supaya dia suaranya kedap, umpama, atau apalah diatur biar nggak suara terdengar. Juga bau disebut jauh kalau sudah aroma baunya tidak tercium. Nah ini bisa disiasati dengan semacam exhaust atau sejenisnya lah, fan tertentu untuk ventilasi diatur. Allah. Wastatiro, dan juga disunahkan bersembunyi, makan bersembunyi. Dan ini ada hadis nih, bukan Muslim. Wala yabula fi ma'in raqidin, dan makruh tidak haram. Jadi tidak boleh di sini makruh buang hajat di air yang menggenang. Ya, meskipun banyak, kecuali kalau banyaknya sampai orang nggak jijik, misalnya danau menggenang, ini orang nggak jijik kan ya, jauh lah. Maka nggak tentu makruhnya buang hajatnya. Adapun memperlihatkan aurat haram. Kemudian kalau mengalir, kalau sedikit juga makruh. Kenapa makruh nggak sampai haram? Jawabannya karena air bisa dibersihkan, bisa disucikan. Ma intraqidin qalil, air menggenang sedikit, kita buang hajat di situ, ya dia ternajisi, tapi bisa dibersihkan nggak? Bisa nggak dibersihkan? Gimana caranya? Bisa. Air sedikit menggenang, gimana cara bersihinnya dari najis? Ditambahi air, Ustaz. Tambahin air ya, dia tambahin air sampai banyak, 20 dan udah hilang perubahan-perubahannya, bersih lagi. Makanya nggak haram karena itu. Wala fi juhrin, makruh juga buang hajat di lubang. Wala, dan itu ada hadisnya riwayat Tirmidzi, wala fi mahabbirihin, sama makruh juga di area tempat angin berhembus karena dikhawatirkan kena najis. Wala fi tariqin, di jalan, meskipun di tepian,
makruh. Tentu makruh itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, ya enggak derajatnya sama, semua kemakruhan sama. Makruh derajatnya ada degree-nya, ada makruh yang udah mendekati haram atau mendekati makruh tahrim, ada makruh yang mendekati khilaful aula, itu ada degree. Jadi nggak bisa disamakan semuanya persis. Ya dia sama-sama makruh tanzih, betul. Tapi makruh tanzih juga ada ya, derajat, ada spektrumnya. Dan tentu kalau seandainya jelas-jelas membuat orang terkena najis, yakin dia dengan atau menduga kuat kalau dia buang hajat di pinggir jalan orang kena jadi haram. Walam. Wala tahta syajaratin musmiratin yuqalu saman. Dan juga makruh buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Ya, bahkan meskipun tidak sedang musim buahnya tetap makruh. Ya. Dan air itu sudah saya sebutkan ya. Nah, ada kata-kata penting dari Syekh Mahfud Termas. Ya, kalau buahnya nggak dimakan, ada beberapa buah yang nggak dimakan. Apa misalnya buah yang nggak dimakan? Misalnya. Buah bintoro. Buah apa? Kalau di kami ada namanya buah bintor. Itu tanaman di pinggir-pinggir jalan raya. Iya, Ustaz. Buahnya itu katanya bisa buat ngusir tikus, tapi tidak bisa dimakan. Ya, nggak makan. Karena orang nggak bisa dibersihkan. Oh ya, kenapa nggak haram? Karena bisa dibersihkan. Tapi tetap aja dibersihkan, orang jijik kalau dimakan. Tapi kalau nggak dimakan, kan ya nggak jijik. Allah alam ya. Ada pertanyaan, gimana kalau tulisan la ilaha illallah? Jelas ya. Uang Arab Saudi yang ada tulisan la ilaha illallah makruh. Nah, itu masuk ke dalam pembahasan tersebut. Cuma kalau itu boleh dipegang saat berhadas, boleh. Ya. Adapun dan nggak bagus kita kalau apa-apa dikaitkan dengan yang gaib ya, kata kita membuat khurafat yang tujuannya melarang orang. Jangan. Nanti khawatir ketika orang tahu itu khurafat atau takhayul ya. Kemudian dia akhirnya meremehkan. Dan bahkan menghina. Dan kalau dibawa-bawa sama Islam lebih lagi. Maka kita jelaskan landasan syar'i. Yang ada dalilnya, termasuk dalil nakli, dalil akli gitu. Jangan membawakan cerita ngarang, bohong. Nanti ada genderuwo, ntar ada jangan, nggak usah. Mungkin ada sebagian masyarakat yang dia begitu cara ngelarangnya. Ya bikin pamali seperti itu. Pamali ya, bukan anomali. Pamali dia bikin. Kalau duduk di depan pintu apa? Tiduran di pintu apa, kalau habis makan tiduran gimana? Yang dibawakan yang sifat takhayul, bukan dalil nakli, bukan dalil akli. Itu khawatir nanti orang, apalagi ketika yang mengatakan itu adalah masyarakat yang agamanya bagus ya. Jadi dianggap itu ajaran Islam, terus Islam agama khurafat. Dan itu ada di beberapa tempat yang begitu akhirnya. Wallahu a'lam. Walai takallama ilal darurutin, tidak diboleh, maksudnya makruh, tidak diperbolehkan bicara kecuali darurat. Dan Syekh Labib, Syekhuna Hafizahullah, termasuk juga chatting, termasuk juga makruh. Ilal darurat, kecuali kalau ada darurat. Darurat sini nggak harus sampai yang orang mau mati. Kalau itu jadi wajib malah, bukan cuma nggak makruh. Ya. Tapi darurat sini butuh, karena makruh hilang dengan kebutuhan. Mendesak. Ya, kan mendesak nih, mesti dia ngomong, oi, atau ditanya, butuh buru-buru nih misalnya, cepetan, ditanya, ini kita ngomong, atau ada orang mau dobrak pintu, kita lupa ngunci, kita lagi buang hajat, kira-kira mendesak nggak tuh untuk bilang, jangan, saya ada di dalam, mendesak nggak kira-kira? Mendesak. Berapa menit lagi, dok, berapa menit lagi, selama nggak? Itu mendesak. Ya gitu. Allah alam.
Tapi banyak yang nggak mendesak ya, seperti cuma chatting. Nggak bagus. Wala istanjia makruh ya. Wala istanjia bil ma'i fi maudhi'ih, dan juga makruh juga cebok, mohon maaf ya. Cebok itu udah KBBI, saya nyari yang lebih sopan dulu nggak dapat. Kalau ada yang punya lebih sopan, bagus, boleh kasih tahu saya. Dan cebok sebenarnya juga itu udah hitungannya sopan ya. Cuma bisa jadi bagi banyak orang nggak sopan, atau bagi sebagian orang. Bil ma'i fi maudhi'i, di tempat buang hajatnya. Gimana maksudnya? Nah, biasanya kalau orang buang haji, misalnya anggaplah di padang pasir, dia buang haji di situ, dia cebok di situ, nyiprat, kena najisnya nyiprat ke badan lagi, ya masalah. Dan juga bahkan ketika kamar mandi modern juga bisa begitu. Makanya penting untuk dibersihkan dulu, misalnya di flus dulu, disiram dulu sampai bersih, sisanya air. Bahkan banyak orang ngajarin ini, dan itu bagus. Dia pindah tempat, ceboknya nggak di atas, itu bagus dari dua sisi, dari sisi tiga sisi. Sisi pertama dari sisi menjalankan ke sunahan ini, sunnah untuk pindah tempat, karena dia makruh ya. Seringnya makruh lawannya sunnah, sering. Salah satu di sini. Dua, agar tidak kecipratan najis atau kecipratan air yang ya tadi itu tempatnya najis, walaupun mungkin kita ngelihat airnya bersih, udah setelah dibersihkan, sudah disiram, tapi ya pada akhirnya bukan air yang orang nyaman lah cipratan air tersebut. Tiga juga sabun, ya, sabun. Emang masalah apa kalau sabun masuk ke dalam tempat toilet kita? Masalahnya apa? Nah, Ternaik. Hah? Jadi najis. Membunuh bakterinya. Kenapa bakteri? Membunuh. Silakan, boleh ngomong, nggak apa-apa. Kenapa emang? Silakan. Tadi udah ada kata kunci bakteri, bagus ya. Tinggal diterusin. Emang kenapa kak? Bakteri di septic tank. Iya, terus kenapa? Bakteri septic tank. Jadi apa bakterinya? Lupa deh. Ya. Jadi apa bakterinya? Bisa menghabiskan atau nggak tahu. Bisa mati. Tidak bekerja maksimal saat dia membunuh kuman-kumannya. Betul. Jadi bakteri, sabun bisa mematikan bakteri. Loh, kok bakteri emang mau dibiarin lah? Justru bakteri mohon maaf, kan toilet itu biasanya pindah ke septic, mengalir ke septic tank. Kita butuh bakteri buat apa di septic tank? Mohon maaf. Diurai, Ustaz. Mengurai. Dengan sabun-sabun kita, yuk, gimana ntar penguraiannya? Itu jadi masalah. Nah, ini bisa perhatikan ya, bahkan sebuah sunnah ya, yang itu ditulis di kitab fikih yang udah ratusan tahun lalu, itu menjumpai relevansinya makin penting lagi di era kontemporer. Wow. Jadi ketinggalan zaman nggak ngaji kitab kuning? Hari gini masih ngaji kitab kuning. Orang udah ke bulan masih ngaji kitab kuning. Nggak nampak relevansinya. Bahkan makin nampak. Nanti saya bayangkan. Paham ya? Jadi ada tiga sisi tadi. Wa an yastabri minal baul, sunnah juga dia istibro dari buang air kecil khususnya. Buang air besar juga bisa masuk. Dia pastikan dulu sampai bersih. Udah keluar semua. Misalnya gimana? Mohon maaf. Misalnya diurut-urut. Termasuk perempuan. Akramakumullah, termasuk dia mengurut-urut bagian atasnya misalnya. Laki-laki ya lebih jelas mengurut yang mana. Akramakumullah, mohon maaf ya. Atau mengejan, kadang-kadang orang bilang mengedan. Atau menunggu sejenak. Sabar dulu. Mungkin sampai tetes-tetesnya selesai. Sabar. Udah selesai tetesnya, tungguin dulu. Mungkin mau keluar lagi. Misal, akramakumullah, mohon maaf ya. Itu juga sunnah. Tapi dan ada beberapa cara lain, cuma sekali lagi ya, yang penting nih, ini bagus. Masalah istibro ini bagus. Kalau masuk para dokter di sini, bisa menyarankan saran-saran yang lebih bagus ya. Penting. Mungkin ada penelitian, artikel jurnal bahwa ini cara lebih bagus untuk istibro dari baul, membersihkan. Berdehem. Batuk-batuk. Sorry, batuk-batuk. Ya cuma betul bedem itu sebenarnya fungsi bedem itu menggerakkan badan ya, menekan badan gitu. Anyway, penting para dokter masuk ke sini bidangnya bantu, dan dalam banyak pembahasan ulama butuh pandangan para pakar-pakar terkait, nggak cuma kesehatan. Wa yaqulu inda dukhuli, dan kalau masuk, sebelum masuk hendak
Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi, boleh khubu dengan doma, boleh khub sukun. Wal khaba'ith. Artinya ya dengan nama Allah. Dan di sini nggak disunahkan pakai Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam makan, sebelum makan sunnah Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah Bismillah, sunnah juga Bismillahirrahmanirrahim. Wudu, sunnah Bismillah, sunnah juga Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak Bismillah aja. Mohon maaf ya. Begitu juga dalam hubungan suami istri Bismillah aja. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung padamu ya Allah dari Bentar, ada niatan. Melarang apa ini? Melarang kalau bisa menyebabkan penyakit wasir. Apa yang dilarang? Terus sampai derajat apa dia dilarang? Baru dilarang tuh derajat apa? Apa Mungkin mengejan dilarang? Apa degree tertentu mengejan sampai level tertentu baru dilarang? Itu bagus kalau bisa disampaikan ya, penting. Saya tadi udah bilang penting karena beberapa di antaranya atau banyak di antara hadisnya lemah. Ulama membawakan dalam konteks hadis lemah yang ada asal sahihnya yaitu masalah istibro tadi. Tapi rinciannya doif. Itu ada beberapa kasus. Seperti Faliantur Zakarahu doif. Mengurut. Ya. Mohon maaf, zakarnya. Ada yang bukan, ya ada yang pandangan tabib di masa tersebut. Yang mungkin hari ini pandangan tersebut dimentahkan oleh tabib kontemporer. Dan itu lebih bagus hasil penelitiannya. Muka kemungkinan. Aku berlindung dari setan laki-laki dan setan jantan dan setan betina. Wa inda khurujihi, dan ketika sudah keluar, ghufranak, aku mohon ampunannya Allah, alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku, mengenyahkan dariku gangguan, karena memang kalau kita belum buang air lama ya itu gangguan buat badan, wa afani, dan memberikan saya kesehatan afiat. Wala istaqbil qiblah, makruh juga menghadap kiblat, wala istadbiroha, dan makruh juga membelakangi. Patokan menghadap dan membelakangi apa patokannya? Ini tempat keluarnya najis. Mohon maaf. Jika buang air kecil, berarti yang diperhitungkan alat kelamin yang diperhitungkan adalah kalau laki-laki ya kubul, perempuan juga kubul ya. Mohon maaf. Cuma kan laki-laki mohon maaf ya. Rahmatullah. Itu tempat keluar najis yang di depannya itu dia bisa diarahkan ke arah lain kan gitu ya. Mohon maaf nih, mohon maaf. Jadi patokannya apa? Arah alat kelamin laki-laki tersebut, akramakumullah, mohon maaf. Ataukah dadanya? Apa yang jadi patokan? Dada. Enggak, alat kelamin. Patokan menghadap adalah maaf, tempat keluarnya najis, bukan dada tubuh kita. Misalnya laki-laki ya kelaminnya dia diarahkan ke arah lain, dadanya menghadap kiblat, dia tidak dianggap menghadap kiblat. Itu ya, penting. Kalau buang air besar berarti yang dijadikan patokan menghadap atau tidak adalah apa? Dubur, gitu ya, tempat keluar najis. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini larangan di sini makruh yang ini. Di sini baru haram. Wa yahrumu dzalika idza lam yakun bainahu wa bainaha satir. Kalau nggak ada penghalang antara dia dengan kiblat. Atau ada penghalang. Nggak ada penghalang bisa di alam bebas ya. Maaf. Atau ada penghalang. Jadi jangan bilang, wah pasti ada penghalang. Apa penghalangnya? Tembok besar Cina misalnya kalau dia di Beijing. Tenang aja dihalangi tembok besar Cina. Nggak gitu. Karena ada jaraknya. Auba udah anhu aktsara min salasati azru. Atau ada pembatas tapi jaraknya lebih daripada 3 hasta. 1 hasta 58,5 cm. Kali 3. Berapa tuh? Lupa saya kaliin 3 tadi. Ya let's say 180 cm lah. Nah, kalau lebih daripada itu, dia dianggap tetap aja haram. Seolah-olah dianggap tidak ada penutup. Tidak ada penghalang. Karena akola atau tingginya, dia rendah. Dia pendek, nggak tinggi. Dia lebih sedikit tingginya daripada min sulusai diro. Daripada 2/3 hasta. 2/3 hasta. Berarti 5,60 di 2/3-nya, 40 lah misalnya. 40. Kalau dia 39 cm, atau 35, 30, nah maka ya tetap haram. Illa fil mawadhi'il mu'addati lidzal, kecuali semua tadi dikecualikan ya. Kalau tempatnya memang tempat yang disediakan untuk buang air besar, buang air kecil, bukan tempat yang darurat atau kondisi-kondisi tidak biasa.
Dan termasuk disediakan kalau dibangun walaupun belum pernah dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Rata-rata orang zaman sekarang di kamar mandi ya, di tempat tertutup. Alhamdulillah, jadi lebih ringan pembahasannya. Tapi tetap makruh. Tetap makruh. Cuma nggak haram. Ini dia usahakan kalau membangun kamar mandi juga ini penting. Makanya arsitek berarti penting belajar fikih. Arsitek, konsultan bangunan, konsultan sejenis. Wamin ada bihi. Aduh, ternyata kita kejar nih. Mohon maaf ya. Wamin ada bi Allah istaqbil syamsa wal qamar. Termasuk adabnya juga tidak menghadap matahari, tidak juga bulan. Hadap. Ya. Wala yarfa'a thawbahu hatta yadnuwa minal ard. Tidak angkat baju kecuali kalau udah mau jongkok. Kira-kira itu kalau di tempat terbuka. Wala ya dan kalau nggak dibuka bajunya semuanya. Lebih bagus sih dibuka bajunya semuanya ya. Wala bula fi makanin sulbin, juga makruh dia buang air kecil di tempat permukaan yang keras sehingga pantulannya kuat. Wala yanzura ila sama, juga makruh melihat ke atas kan. Wala li farjihi, melihat ke kamaluannya, kubulnya atau duburnya, makruh. Wala ilama yang makruh juga melihat pada najis yang udah keluar atau yang sedang keluar, makruh. Itu bagus sih, bagus ya, karena pada akhirnya kadang jika makan teringat memori yang nggak enak, itu gawat ya, makanya bagus kita. Islam menjaga mood juga kira-kira gitu ya bahasa anak muda zaman sekarang. Islamnya menjaga mood agar tetap apa bagus itu mood. Wala abas, juga jangan main-main ya, macam-macam lah ya abas. Main apa misalnya, ciprat-ciprat air, apa mainan ya macam-macam lah ya main. Wala wa an yusbila thawba qablan tisab, bilang kalau mau bangun baju diturunin. Kalau dia pakai gamis misalnya, Pak. Perempuan pakai rok panjang. Wa yarumul baulu fil masjidi walau fi ina'in wa alal qabri. Ini kita bahas di pertemuan datang ya, ada 21.30. Mohon maaf kalau yang kurang berkenan, dan Ustaz Hafiz atau itu mungkin yang bisa ngurus, tolong pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat kasih ke saya ya, saya minta dari pertemuan pertama. Bilangnya bisa dicicil lebih jauh. Dubur menghadap ke enggak. Dubur menghadap ke belakang. Maksudnya begitu. Dubur menghadap ke belakang. Dianggapnya begitu ya. Mungkin bisa didiskusikan. Wah kan bawah itu, tapi itu menghadap belakang. Demikian. Karena membelakang istidbar, itu istidbar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.